Pernahkah kamu merasa panas di hati saat seseorang menghina atau mengkritikmu di depan banyak orang? Rasanya ingin melawan, ingin membalas, bahkan ingin membuktikan bahwa mereka salah. Tapi, bagaimana kalau kita bisa belajar untuk tetap sabar dan tenang dalam menghadapi hinaan dan kritik? Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama prinsip-prinsip dari filsafat Stoik dan ajaran Islam untuk menghadapi situasi seperti ini agar hati tetap damai dan hidup lebih ringan. Bagian 1. Perspektif Stoik. Stoicisme adalah salah satu aliran filsafat kuno dari Yunani yang hingga kini banyak diterapkan untuk menghadapi tantangan hidup. Salah satu ajaran utama mereka adalah bahwa bukan peristiwa luar yang membuat kita sengsara, melainkan cara kita menilai dan merespons peristiwa itu. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, dalam bukunya Meditations menulis, "Kemarahan adalah kelemahan, dan siapapun yang membuatmu marah adalah penguasamu." Maknanya sangat dalam. Ketika kita terpancing oleh hinaan, kita menyerahkan kekuasaan diri kepada si penghina. Dengan begitu, mereka memegang kendali atas emosi dan ketenangan kita. Bagi Stoik, tujuan utama adalah melatih ketenangan dalam menghadapi apapun. Mereka percaya bahwa hinaan hanyalah suara dari luar, bukan sesuatu yang bisa melukai kita secara fisik. Yang melukai adalah pikiran kita sendiri bila kita memberi makna berlebihan pada kata-kata itu. Seperti kata Epictetus, bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang kejadian itu. Bayangkan dirimu sebagai batu karang di tepi laut. Ombak kritik dan hinaan bisa datang dan pergi, tapi batu itu tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Itu adalah gambaran ideal dalam stoicisme, tetap teguh apapun perkataan orang di luar kita. Bagian 2. Perspektif Islam. Dalam Islam, Allah dan Rasul-Nya banyak memberi contoh dan ajaran agar kita bisa tetap sabar saat dihina. Allah berfirman dalam surat Fussilat, ayat 34-35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman setia. Dan sifat-sifat baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang sabar. Dari ayat ini, kita belajar bahwa menghadapi kejahatan dan hinaan bukan dengan membalasnya, tetapi menanggapinya dengan kebaikan dan kesabaran. Ketika kita mampu berbuat baik di saat dihina, kita menciptakan peluang untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan memperoleh derajat sabar di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam menghadapi hinaan dan kritik. Dalam banyak riwayat, beliau dicaci, dilempari kotoran, dan bahkan difitnah. Tetapi beliau tetap sabar, bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Suatu kali, beliau berkata, "Bukanlah orang yang kuat itu yang menang berkelahi, tetapi orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya." HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan jika kita bisa mencontoh sikap beliau, sabar, tenang, dan yakin bahwa setiap hinaan adalah kesempatan untuk beramal dan melatih kesabaran. Bukankah itu membuat hidup lebih ringan dan hati lebih lapang? Bagian 3. Mempraktikkan prinsip dalam kehidupan modern. Menghadapi hinaan dan kritik bukan hanya soal menahan emosi saat itu juga. Ini soal melatih diri agar ketenangan menjadi karakter kita sehari-hari. Berikut beberapa cara praktis. 1. Jeda sebelum merespons. Saat dikritik atau dihina, tarik napas dalam sekali dua kali. Jangan buru-buru menjawab. Beri dirimu waktu 5-10 detik untuk menenangkan pikiran. Cara ini membantu meredam gejolak emosi awal dan memberi kesempatan berpikir jernih. 2. Tanyakan makna kritiknya. Tidak semua kritik buruk. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik ini benar dan bisa membuatku lebih baik? Jika iya, syukurilah dan perbaiki diri. Jika tidak, anggap saja sebagai angin lalu. 3. Tanamkan perspektif lebih luas.
Hinaan seseorang hanya kecil dibanding luasnya hidup dan perjalananmu menuju tujuan mulia. Sama seperti Stoik yang melihat peristiwa dalam spektrum lebih besar, dan seperti Islam yang memandang ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk melatih kesabaran kita. 4. Doakan kebaikan untuk yang menghina. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk mereka, hati kita menjadi lebih ringan dan terhindar dari dendam. 5. Fokus pada nilai dan tujuanmu. Jangan biarkan hinaan membuatmu melenceng dari jalanmu. Jika kita yakin bahwa jalan kita benar dan bermanfaat, hinaan hanyalah debu di jalan. 4. Kisah inspiratif. Seorang teman saya, Rika, bekerja di sebuah perusahaan besar dan sering mendapatkan kritik pedas dari atasannya. Awalnya ia sangat tertekan dan berusaha melawan. Namun, setelah belajar prinsip Stoik dan Islam, ia mulai melatih diri untuk sabar dan memperbaiki apa yang perlu. Hasilnya, ia lebih tenang dan produktif, dan lama-kelamaan atasannya pun lebih respek padanya. Atau kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau di Taif, dilempari batu hingga berdarah. Alih-alih membalas, beliau berdoa agar mereka diberi petunjuk. Dan benar saja, generasi berikutnya banyak yang masuk Islam dan menjadi pembela agama Allah. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa ketenangan dan sabar bukanlah kelemahan. Sebaliknya, mereka adalah kekuatan sejati untuk menaklukkan keadaan dan membuat perubahan. 4. Refleksi dan kutipan penutup. Seperti kata Seneca, semakin besar kesulitan, semakin besar kemenangan. Dan dalam Islam, Allah berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 153. Jadi, setiap hinaan dan kritik bisa menjadi peluang untuk tumbuh lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Jika kita belajar menghadapi mereka seperti batu karang, hati tetap damai dan hidup lebih tenang. Penutup dan ajakan. Semoga video ini membuatmu lebih sabar dan tenang dalam menghadapi hinaan dan kritik. Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar ketenangan hati. Ceritakan pengalamanmu di komentar, siapa tahu bisa memberi inspirasi untuk teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah melimpahkan ketenangan dan keberkahan untuk kita semua.